Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap setia, tetap bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Mari siapkan hati kita, mari datang kepada Tuhan. Percayalah ibadah hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Datanglah dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib namamu kami sembah, kami besarkan namamu. Kami bersyukur, terima kasih. Mari bersyukur, Bapak Ibu Saudara, bersyukur karena Allah setia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, harapan kami hanya Engkau. Biarlah apa yang kami kerjakan dengan segenap hati kami ini benar-benar mendatangkan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Urapilah setiap kami yang melayani di ibadah raya ini Tuhan. Meskipun kami masih harus terus menjalankan ibadah online, tapi kami percaya berkat Tuhan tetap sama. Kami yakin Tuhan melihat kesungguhan hati kami. Betapa kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sebab itu urapi setiap hamba-hamba-Mu. Kami percaya pujian hari ini adalah pujian yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan hadir di tengah pujian kami. Tuhan juga memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi Bapak Gembala kami Tuhan. Kami yakin, kami sangat percaya Engkau dapat berkata-kata dengan lebih jelas bagi kami. Kami mau Tuhan mengikuti ibadah ini dengan hati yang baik. Kami persiapkan semuanya karena kami mau Tuhan berkati kami. Kalau ada yang sakit, kami percaya Tuhan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan sakit kami. Semua kami yang mengikuti ibadah online ini, semua kami pasti ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami awali ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Semua yang siap diberkati dalam ibadah ini, semua katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda saat ini berada, saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup saudara semua. Mari apapun yang terjadi saat ini, kita mau tetap bersuka cita. Karena di saat kita percaya kepada Tuhan, firman-Nya, di dalam firman-Nya, ya dan amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menari buat Tuhan. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, haleluya. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa kita tidak mencintai Tuhan. Wow, salah besar. Kita akan mencintai Tuhan semakin dalam kita cintakan Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita menari buat Tuhan. Opa, oma bisa bergandengan tangan, semuanya boleh bergandengan tangan, yuk. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus dalamku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus.
Yesus cinta kita semua. Amin. Kami angkat iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kami, yaitu Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab perbuatan-Mu ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat
kami ada di dalam-Mu Tuhan. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara hidup kami. Likupiku, kami mau katakan ini dengan iman Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, kami akan Mari katakan dengan iman, ku tenang sebab Kau Allahku, dan kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Yesus, Kaulah tempat perlindungan kami ya Bapa. Ya Yesus, Kau adalah tempat di mana kami bisa datang dan mengadu di saat badai bergelora, di saat dunia sedang kacau. Kau adalah batu karang kami, Kau adalah tempat kami bisa menaruh jangkar kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami sekali lagi untuk menikmati firman-Mu ya Yesus. Jika sebentar kami hendak menikmati firman-Mu ya Bapa, berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, dan berkati juga yang memberitakan firman ya Tuhan. Kiranya apa yang diberitakan bisa menjadi berkat dan bisa menjadi panutan bagi kami ya Yesus di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin jahat ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kembali simak firman Allah dalam 2 Samuel pasal yang ketiga. Kitab 2 Samuel pasal 3, kita membaca ayat 39 bagian A saja. 2 Samuel pasal 3 ayat 39a, saya akan bacakan. Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Nah Bapak Ibu, seringkali kita gagal untuk menyadari bahwa saat kita dalam keadaan yang lemah, ya, saat kita dalam keadaan kita di bawah, kita terperosok, tetapi kita lupa bahwa kita bisa tetap merupakan anak Tuhan yang diurapi Tuhan.
Itu perkataan Daud. Aku ini sekarang masih lemah, sekalipun walaupun demikian, aku ini sudah diurapi menjadi raja. Nah memang Daud secara diam-diam, Bapak Ibu itu sudah diurapi untuk menjadi raja Israel oleh Nabi Samuel. Tetapi memang secara faktual Daud, saudara, belum memegang tampuk tertinggi kepemimpinan sebagai raja di Israel. Dia belum memakai mahkota kerajaan di kepalanya. Dia belum dilantik menjadi raja bagi seluruh Israel. Bahkan saudara, dalam kenyataannya, Daud itu harus bersembunyi. Daud itu bersembunyi dari kejaran Saul. Dia keluar masuk gua, naik turun gunung. Dia teraniaya, saudara, oleh seorang raja yang cemburu. Raja yang kejam yang berusaha membunuh dia karena kecemburuan itu Raja Saul. Dan di dalam pelariannya itu, ada sekelompok orang-orang yang juga termasuk keluarga Daud, ya, dan juga ada kelompok orang yang dikatakan dalam Alkitab mengalami atau di dalam kesukaran, yang sakit hati juga. Mereka mungkin sakit hati, kelompok ini sakit hati karena perlakuan Saul atau pemerintahan Saul yang mungkin kurang adil terhadap mereka. Mereka semua berkumpul, ada kurang lebih 400 orang di En-Gedi, dan di sana di gua di En-Gedi itu Daud menjadi pemimpin mereka. Dan Daud merubah mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, akhirnya datanglah hari di mana kita lihat Raja Saul dan anaknya Yonatan itu mati dibunuh di dalam peperangan. Daud tidak perlu membunuh Saul, tapi musuh bangsa Israel saat itu Filistin itu yang sudah membunuh Saul. Ya, musuh Saul berperang dengan dia di Gunung Gilboa, di mana raja pertama Israel itu bersama dengan anaknya secara tragis mereka mati. Nah, dengan kematian Daud, saudara, apa yang terjadi? Dengan kematian Saul, maka kalau kita melihat Alkitab, Daud tidak otomatis menjadi raja seluruh Israel. Memang dia diterima oleh satu suku aja, suku Yahuda. Ya, dia diurapi oleh suku Yahuda menjadi raja di Hebron. Tapi suku-suku yang lain, sebagian besar suku-suku Israel itu memilih raja lain, mengurapi anaknya Saul yang namanya Isboset. Ya. Dan kedua raja ini, Raja Daud dan keturunan Raja Saul yaitu Isboset sama-sama mempunyai tentu panglima perang, mempunyai jenderal masing-masing. Panglima perangnya Daud itu namanya Yoab. Dan panglima perangnya Isboset namanya Abner. Nah perhatikan ini, rupa-rupanya terjadi pertengkaran saudara antara Abner dan Isboset ini raja, anaknya Saul. Dan oleh karena itu Abner ini diam-diam pergi kepada Daud dan dia mengadakan perjanjian atau dia mengadakan penawaran kepada Daud. Dia bilang begini, Daud, Israel kan seharusnya nggak usah terpecah kayak begini. Ya, Israel seharusnya adalah satu bangsa yang tidak terpecah. Jadi saya mau kasih jalan sama kamu. Saya akan bantu engkau untuk membawa seluruh orang-orang Israel yang tadinya berada di bawah Saul dan sekarang berada di bawah anak Saul, sekarang berpihak kepadamu. Nah mari kita sama-sama akan singkirkan itu Isboset. Dan engkau Daud, engkau dapat dengan segera menikmati atau menggenapi nubuatan atas hidupmu bahwa memang engkau sudah diurapi untuk menjadi raja atas seluruh Israel, bukan sebagian Israel aja. Ya. Nah akhirnya pada saat itu Daud berpikir, inilah saatnya. Inilah waktunya Tuhan. Inilah yang menjadi impianku. Ya, ini aku sudah lama nantikan saat seperti ini. Bukankah aku sekian lama dikejar-kejar ya oleh Saul, masuk keluar gua, naik turun gunung, jadi buronan bertahun-tahun dikejar, ya. Ini momen yang bagus buat saya, pikir Daud. Tetapi kalau saudara pelajari kisahnya lebih jauh, Alkitab katakan bahwa Yoab, jenderalnya Daud itu punya masalah sama Abner, jenderalnya Isboset. Ya. Dan tepat sebelum perjanjian Daud dengan Abner ini diwujudkan, tepat sebelum kerajaan di bawah Isboset itu bergabung dengan Daud, dan Israel berada di bawah satu raja saja, yaitu Raja Daud,
maka terjadi satu kejadian yang mungkin tidak diperhitungkan oleh Daud, yaitu Yoab, panglima perangnya Daud itu, karena sakit hati, karena dendam terhadap Abner. Kenapa? Karena adik Yoab itu dibunuh oleh Abner. Nah sekarang Yoab mau balas dendam. Ya, jadi dia balas dendam kepada Abner, Abnernya dibunuh. Saudara. Nah waktu Yoab melakukan hal tersebut, semuanya jadi berantakan. Semuanya jadi rusak. Tiba-tiba semuanya yang sudah diimpikan Daud sebelumnya, semua yang Daud pikir akan dialaminya menjadi hancur berkeping-keping begitu saja. Nah kita perlu mengerti bahwa kerajaan Daud yang baru satu suku, kerajaan di Hebron itu masih baru. Dan tidak dapat dibandingkan kekuatannya dengan kerajaan daripada Isboset yang sebagian besar suku Israel berpihak kepada dia. Nah, karena perbuatan Yoab membunuh Abner, panglima perang dari kerajaan Isboset itu kan bisa menggoncang posisi Daud lagi untuk menjadi raja Israel secara keseluruhan. Ini hal jadi mentah lagi, saudara. Ya, jadi dengan matinya Abner, panglima perang Isboset, maka Daud menyadari bahwa apa yang dia impikan hancur berantakan, bisa nggak terwujud. Hidupnya seperti mulai dari nol lagi, mulai dari awal lagi. Ada kekacauan besar yang terjadi, ada perpecahan besar yang terjadi. Dan pada saat itulah ayat yang baru kita tadi baca, satu statement yang Daud katakan. Kita baca lagi, Daud bilang begini, aku ini sekarang masih lemah. Sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Dia sudah diurapi menjadi raja. Ya. Tetapi secara faktual, dia baru raja sebagian kecil dari Israel. Dan ada saatnya di mana dia akan menjadi raja, atau ada kesempatan diberikan kepada dia di mana dia akan menjadi raja seluruh Israel, tiba-tiba terjadi hal yang tidak diperhitungkan. Dan Daud merasa, aduh ini kok tantangannya begitu berat. Ya, bisa-bisa kerajaan yang lebih besar itu akan menyerang Daud, ya, dan Daud tidak bisa sampai kepada tahta kerajaan Israel. Jadi dikatakan, aku lemah sekarang ini. Tetapi dikatakan, aku ini diurapi. Tuhan punya rencana aku yang memang nanti akan jadi raja. Tapi sekarang pada kenyataannya aku lemah. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari ditulis begini. Meskipun aku ini raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah, tapi sekarang aku merasa lemah. Ada pelajaran yang kita bisa ambil dari hal ini, saudara, dari statement ini. Tahukah saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa dimungkinkan untuk seorang yang lemah, dimungkinkan untuk seorang yang dalam keadaan lemah, tetapi tetap diurapi sebagai raja. Ini poin ini yang saya mau tekankan sepanjang khotbah ini. Ya, dimungkinkan untuk seorang lemah tapi tetap diurapi sebagai raja. Nah Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita, saudara dan saya adalah imamat yang rajani, bukan? Saya bacakan ayat-ayatnya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9a. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah imamat yang rajani. Ya. Ayat lain lagi, Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Ya, memberikan tempat itu dalam bahasa Inggrisnya made us sit together. Jadi Allah mendudukkan kita bersama-sama dengan Kristus di tempat surgawi. Kedudukan kita bersama dengan Kristus di tahtanya. Kita diurapi. Kita imamat yang rajani. Didudukkan bersama dengan Kristus untuk memerintah. Lagi satu ayat lain di Wahyu pasal 1 ayat 6a. Kita katakan juga di Wahyu 1 ayat 6a, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Jadi Tuhan berkata dan mendeklarasikan bahwa kita orang Kristen adalah raja dan imam yang diurapi. Tapi perhatikan bahwa dimungkinkan, mungkin saja bagi umat Tuhan yang sudah yang adalah raja tadi mengalami kelemahan seperti apa yang dialami oleh Daud. Mereka dapat saja lemah,
Tetapi biar bagaimanapun dalam darah mereka ada keturunan raja dalam nadi mereka. Mereka dapat lemah, tetapi tetap bisa mempunyai otoritas kerajaan sebenarnya dalam hidup mereka. Jadi memang ini betul-betul sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang kontras, sesuatu yang paradoks. Di satu sisi kelemahan, tapi di sisi lain ada urapan ilahi, itu berdiri bersama-sama. Di satu sisi lemah, di sisi lain diurapi. Kok bisa? Bisa. Itu bisa terjadi, saudara. Dan kadang-kadang waktu saudara dan saya mengeluh, aku susah, aku lemah. Maka saya mau bilang begini, rencana Allah yang terbesar sedang mau diwujudkan dalam hidup saudara. Tatkala keadaan kita sedang lemah seperti itu. Seperti apa yang dialami oleh Raja Daud. Atau oleh Daud saat itu belum jadi raja. Saya mau katakan bahwa keheranan yang terbesar, mujizat yang terbesar yang Tuhan dapat lakukan dalam hidup kita, biasanya itu datang pada saat saudara keadaan kita yang sangat lemah. Dapatkah saya dan saudara berkata bersama dengan Daud, aku sekarang sedang berhadapan dengan tantangan. Aku sekarang sedang berhadapan dengan kesulitan, dengan kebingungan, dengan hal-hal yang datang begitu rupa yang aku tidak perhitungkan. Dan hari ini, aku merasa lemah, tapi aku tetap diurapi. Jangan pernah hilang saudara itu dari dalam kehidupan kita. Aku tetap diurapi sebagai raja. Wow, itu sesuatu yang kita harus selalu ingatkan dalam kehidupan kita. Umat Tuhan memang seringkali mengalami kelemahan, saudara. Kita bukan Superman, saudara. Kita makhluk manusia darah dan daging, kita punya kelemahan, bisa lemah iman, tetapi tetap kita sebagai umat Tuhan, kita diurapi sebagai raja dan imam seperti apa yang kita sudah baca dalam ayat-ayat tadi. Umat Tuhan dapat mengalami musim dingin dalam kehidupan mereka. Umat Tuhan dapat mengalami musim panas juga dalam kehidupan mereka. Nah saudara mungkin saja walau saudara diurapi sebagai raja, tetapi saudara tetap mengalami tantangan, tetap mengalami tekanan, kesusahan, kekacauan, dan kebingungan seperti Daud. Dan saudara pada saat itu kita bisa lemah. Saya katakan hari ini bahwa Alkitab penuh dengan orang-orang yang mempunyai iman yang kecil, yang lemah saudara, yang mau segera menyerah saja, mau melempar handuk putih saudara. Mereka yang putus asa, yang mengalami ketakutan. Tetapi mereka diurapi. Mereka adalah umat Tuhan. Mereka diurapi pada hari-hari di mana mereka merasa lemah. Waktu mereka lemah, Tuhan tidak membuang mereka. Waktu mereka lemah, Tuhan tidak angkat tangan dan menyerah atas kehidupan mereka. Nah perhatikan waktu Daud menjadi lemah. Ia merasa lemah karena dia berada pada satu posisi yang baru. Ya kan? Dia merasa lemah sebab dia sedang lagi mau mengambil alih kepemimpinan bangsa Israel, saudara. Dan saat Daud mendapat kesempatan yang baru saat itu, saudara, yang belum pernah dia alami sebelumnya, satu posisi yang baru, satu keadaan yang baru, ada sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, satu posisi yang baru, satu pemerintahan yang baru, satu kepercayaan untuk memerintah seluruh Israel. Tetapi, saudara, ada sesuatu yang tidak diperhitungkan yang terjadi pada saat itu, dan akibatnya Daud berkata, aku lemah hari ini. Saat aku melihat tanggung jawab yang besar, kesempatan dan posisi yang baru, tempat yang baru. Aku melihat semuanya itu dan aku merasa aku lemah, aku gak mampu, aku gak sanggup. Karena ada tantangan di dalamnya. Karena ada sesuatu yang tidak diperhitungkan yang terjadi pada saat itu. Tapi walaupun demikian Daud juga berkata, aku ini sudah diurapi. Untuk melakukan itu semua, untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Saudara perhatikan kontradisinya di situ. Nah pada waktu saat saudara juga diberikan satu tantangan yang baru, satu tugas yang baru, satu tempat atau posisi yang baru, maka seringkali daging kita berkata, atau pikiran kita berkata, engkau tidak cukup mampu, engkau tidak cukup bisa, engkau gak cukup baik. Engkau gak cukup kuat.
Engkau nggak bisa lakukan ini. Engkau terlalu lemah. Pada saat kemenangan terbesar, saudara, maka musuh bisa datang dan berusaha membuat saudara merasa kamu ini bukan siapa-siapa. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita di sini melalui kisah ini bahwa kita mungkin saja mengalami dua hal dalam waktu yang sama. Dimungkinkan kita mengalami kelemahan, ya, kita sedang kewalahan, mungkin lagi patah semangat, mungkin lagi merasa kalah. Dan kalau mau jujur kita berkata, seperti Daud berkata, aku ini lagi lemah hari ini. Tapi aku masih diurapi, kata Daud, untuk menjadi raja. Aku akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Akulah anak raja. Dan Tuhan percayakan dalam kehidupanku kemampuan sebenarnya untuk memerintah, untuk menang. Walaupun sekarang dalam kenyataannya aku berhadapan dengan tantangan, aku sedang lemah. Nah, di dalam prinsip kerajaan Allah, ini herannya saudara. Di dalam prinsip kerajaan Allah, adalah mungkin saudara miskin tetapi kaya. Kan ada lagunya. Ya. Miskin tetapi kaya. Saudara tinggal di rumah yang sederhana tetapi saudara lebih kaya daripada orang-orang miliarder yang tinggal di gedongan. Dimungkinkan saudara kita mengalami sukacita di tengah-tengah duka cita. Aneh toh? Ini Alkitab ajarkan. Dimungkinkan kita mengalami damai di tengah-tengah angin ribut. Nah, orang secara logis umumnya berkata begini. Lawan dari besar adalah kecil. Ya kan? Lawan daripada tinggi, opposite-nya adalah rendah. Lawan dari panas adalah dingin. Kita nggak bisa menyandingkan dua hal ini, besar dan kecil disandingkan, tinggi dan rendah, panas dan dingin. Ya, pada saat yang sama ya jelas berbeda. Kita nggak bisa sandingkan kedua hal ini. Tetapi tidak demikian dengan Alkitab. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10, Paulus bilang begini, ini ayat yang terkenal. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, perhatikan nih, sebab garis bawahi, jika aku lemah, lantas, aku kuat. Perhatikan itu, jika aku lemah, aku kuat. Gak pakai nunggu saudara, dikatakan jika aku lemah saat itu juga aku kuat. Bukan tatkala setelah aku keluar dari peperangan, setelah aku keluar dari lembah peperangan, setelah aku keluar dari ujian dan cobaan, baru aku kuat. Enggak, ayat ini katakan jika pada saat aku lemah, aku kuat. Sama seperti yang Daud katakan, sekarang ini aku hari ini lemah, tapi Daud juga ingat, aku ini sudah diurapi sebagai raja. Nah, dalam saat ujian terberat yang saudara dan saya alami, di dalam saat lembah terparah yang saudara dan saya sedang hadapi, pada saat saudara merasa sangat lemah dan down, merasa kalah barangkali, dengar firman Tuhan mau berkata, pada saat aku lemah, maka aku kuat. Aku tetap diurapi sebagai raja. Aku akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini bukan sugesti. Ya, orang dunia bisa katakan, kamu sugesti kali, kamu tuh lemah beneran. Ya memang saudara. Tetapi Alkitab juga mau mengatakan satu fakta lain bahwa saudara, kamu sudah dilantik, kamulah imamat yang rajani dan urapan Allah, kuasa Allah ada dalam kehidupanmu. Ini bukan sugesti Bapak Ibu, tetapi melalui kuasa Roh Kudus saat saya dan saudara berdoa, maka saudara mata iman kita, mata rohani kita mau dibukakan untuk melihat bahwa yang di dalam kita urapan Allah itu lebih besar daripada apa yang tantangan di luar sana.
Saudara mengerti siapa saudara di dalam Kristus, kita harus tahu itu. Saudara harus mengerti siapa identitasmu sebagai anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Alkitab katakanlah raja yang diurapi. Saudara juga di sisi lain harus mengerti siapa itu Tuhan yang mengurapi saudara. Siapa itu Tuhan yang saudara sembah. Nah, Daud bisa saja mempunyai sikap seperti ini. Ya. Daud bisa saja berkata begini, jika saya adalah raja, kenapa sekarang saya mengalami kelemahan? Daud bisa berkata seperti ini, kalau saya seorang anak Tuhan, mengapa saya sekarang lemah? Kalau saya seorang anak Tuhan, raja, kenapa sekarang saya sakit? Mengapa saya mengalami penganiayaan? Mengapa saya mengalami penderitaan? Mengapa saya mengalami saudara macam-macam yang saya tidak suka alami? Kalau aku anak Allah, kenapa pernikahanku kok berantakan? Kalau aku anak Allah, kenapa anak-anakku kok pada memberontak kepadaku? Kenapa aku mengalami kesulitan financial kalau aku ini anak raja? Kan begitu seringkali kita berpikir. Tapi saya juga mau katakan kepada saudara, Bapak Ibu berdasarkan firman Tuhan, ya, saudara bisa saja sedang melalui atau berjalan di tengah-tengah api ujian. Saudara bisa saja sekarang sedang mengalami kesakitan yang parah. Saudara bisa saja sekarang sedang berhadapan dengan kesulitan keuangan. Pernikahanmu sedang bermasalah. Saudara lemah, tapi saudara tetap anak Allah yang diurapi. Saudara diurapi sebagai raja, jangan pernah lupa. Itu poinnya dari firman Tuhan ini, saudara. Aku lemah, tapi tetap anak Tuhan yang diurapi. Jadi perhatikan ini. Kita harus melihat diri kita bukan berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi berdasarkan apa yang terjadi di dalam kita. Sekali lagi, kita jangan melihat diri kita berdasarkan apa yang terjadi di luar, di sekitar kita. Tetapi apa yang terjadi di dalam diri kita. Apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri kita. Sebab saya bisa lemah karena melihat keadaan di luar, di sekitar saya. Tetapi saya diurapi Tuhan. Saya bisa lemah karena mungkin situasi dan kondisi. Memang kita sedang hidup di dunia yang seperti ini, di dunia yang sudah jatuh. Dan kita bisa kena dampaknya dan kita bisa sakit dan kita mungkin menjadi lemah. Tetapi jangan pernah kehilangan identitas ini, saudara. Bahwa saudara adalah anak Allah. Saudara sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yang mahal. Dan saudara adalah imamat yang rajani. Dan sebagai imam dan raja kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Iblis senang mau merusak atau mencuri identitas kita. Ya, kalau dalam dunia internet sekarang ini, kita mau subscribe ke sesuatu website di internet, biasanya website itu akan kasih pemberitahuan bahwa nggak apa-apa, kamu taruh identitasmu di sini, nama, alamat, nomor telepon, kartu kredit, aman, kami jamin, kami tidak akan berikan kepada orang lain, kami tidak akan curi itu untuk keuntungan kami. Tapi kan nggak semuanya begitu, saudara. Ada situs-situs yang kurang ajar, yang curi identitas orang untuk dibagikan kepada lain kepentingan untuk mencari keuntungan. Iblis, setan adalah oknum pertama yang berusaha mencuri identitas saya dan saudara. Kalau kita ingat di Yesaya pasal 14 ayat 13, itu setan sebelum kejatuhannya dalam sorga. Kalau kita baca Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Si iblis berkata, aku mau mengambil identitas Tuhan. Dia raja yang diurapi, dia raja segala alam semesta. Aku kepingin mengambil dan mengambil identitasnya. Si iblis juga mau mencuri identitas saudara, karena saudara adalah raja yang diurapi juga. Jadi saudara, anak Tuhan, jangan saudara mengizinkan si musuh memukul saudara. Jangan saudara mengizinkan si musuh berbuat sesuatu yang membuat saudara kehilangan pengharapan.
Bahwa saudara tidak percaya lagi bahwa di dalammu ada kuasa yang besar. Bahwa saudara tidak percaya lagi bahwa saudara adalah imamat yang rajani. Bahwa saudara adalah raja yang diurapi. Iblis mau mencuri identitas saudara. Nah, saudara mungkin lemah, tapi jangan pernah lupa saudara diurapi sebagai raja. Daging saudara mungkin lemah, tetapi dia yang di dalam saya dan saudara adalah lebih besar dari apapun di luar sana. Iblis mau mencuri identitasmu, bukan karena dia mau menggunakan identitas saudara, bukan. Tapi dia mau curi identitas kita supaya saudara dan saya tidak menggunakan identitas itu. Dia curi identitas kita supaya kita kehilangan. Kita tidak menggunakan identitas kita di dalam Kristus. Si iblis mau berjalan dalam hidup ini, ya. Si iblis mau saudara, supaya saya dan saudara berjalan dalam kehidupan ini dengan tidak mengetahui bahwa engkau diurapi sebagai raja. Saya ulangi lagi. Iblis kepingin supaya waktu saudara berjalan dalam dunia ini, saudara nggak tahu siapa dirimu di dalam Tuhan. Saudara lupa dirimu, sebab identitasmu sudah diambil oleh si iblis. Ya, saudara tidak mengetahui bahwa engkau adalah anak raja. Atau saudara lupa, atau saudara mengecilkan hal tersebut. Raja yang diurapi. Saudara mungkin sedang mengalami kelemahan pada hari-hari ini. Saudara mungkin merasa, di dalam keluarga aku juga yang paling kecil, tidak berharga. Saudara mungkin sedang mengalami kegagalan. Tetapi ingatlah, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara mau diurapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan saudara anak-anak raja yang maha besar. Saudara mungkin sedang lemah, tapi saudara diurapi. Aku mungkin lemah dan sedang bergumul dengan sesuatu hal yang memberatkan dalam hidupku. Tapi apa yang saya sedang alami sekarang tidak mengubah identitasmu bahwa Anda adalah anak-anak Tuhan, imamat yang rajani, yang diurapi secara khusus oleh Allah. Apa yang saudara alami sekarang tidak mengubah identitasmu. Nah, kita tahu sekarang ini saudara, dunia semakin gak karuan, ya kan? Kita belum pernah melihat situasi kejadian yang sudah 6-7 bulan kita sedang alami. Ya. Dan itu punya dampak memang. Kita merasa capek, kita merasa lemah. Sebagai pribadi kita merasa lemah. Dalam sebuah keluarga atau sebagai satu keluarga, kita merasa lemah juga. Mungkin juga sebagai anggota gereja Tuhan juga kita merasa lemah. Tapi perhatikan saudara, Tuhan melihat gerejanya dalam Matius pasal 16. Bukan gereja yang lemah. Yesus sedang membangun satu gereja yang dia katakan pintu Allah maut tidak akan mengalahkan gereja tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa. Pintu Allah maut tidak berkuasa atasnya. Satu gereja yang berkemenangan, gereja yang luar biasa. Dan saudara mungkin berkata begini, iya Pak, ya. Tapi dalam kenyataannya kelihatannya iblis makin hari makin jahat loh. Dalam kenyataannya iblis semakin hari semakin jahat saja. Ya memang betul. Iblis makin hari makin jahat. Ya. Nah, orang bilang begini, kelihatannya si iblis semakin hari semakin kuat saja. Semakin jahat saja, semakin gila saja. Ya. Dan memang Alkitab mengatakan demikian. Saudara. Lihat saja saudara dalam kitab Kejadian, iblis digambarkan seperti ular. Ya ular yang biasa lah. Kemudian ada progres. Kalau saudara baca dalam surat Petrus, dia adalah singa yang mengaum-ngaum. Dari ular menjadi singa yang mengaum-ngaum. Saudara, ya. Nah, kemudian saudara, di kitab Wahyu, lain lagi saudara. Di kitab Wahyu, kitab yang bicara tentang akhir zaman, iblis disebut bukan lagi sebagai singa, bukan lagi sebagai ular di Taman Eden. Dia disebut sebagai naga. Naga ya ular juga, cuma naga gede saudara. Naga merah menyala, Alkitab katakan dalam Wahyu pasal 12. Jadi perhatikan, ya Alkitab katakan iblis mengalami progres dari ular, kemudian menjadi singa, lebih dahsyat lagi. Dan di akhir zaman, khususnya di akhir zaman di mana saya dan saudara hidup, saudara, kita sedang bergumul bukan lagi melawan ular di Taman Eden. Kita sedang bergumul bukan lagi sedang menghadapi singa, tapi kita sedang hidup dan bergumul dengan kekuatan antikristus
yang sedang dilepas di akhir zaman ini, saudara, untuk satu saat menguasai bumi ini, dan si naga merah ini akan memberikan kuasanya kepada antikristus. Dan nafasnya, gerakannya kita rasakan sekarang ini kan. Kita sedang berhadapan dengan roh antikristus yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedang berkembang sekarang ini, saudara. Kita lihat dunia akhir zaman ini, saudara, ya, di mana saya dan saudara hidup, ini sedang dipersiapkan untuk satu masa yang jahat, yaitu masa 3,5 tahun aniaya besar, di mana antikristus akan mengkontrol seluruh dunia ini, dan kekuasaan naga merah besar itu diberikan kepada dia. Kita sedang menghadapinya sekarang. Mungkin memang antikristusnya belum muncul, tetapi rohnya udah gentayangan, saudara. Cuma menarik, coba kita lihat di Mazmur 91 ayat 13. Mazmur 91 ayat 13 bilang begini. Perhatikan ini, saudara. Mari kita taruhkan iman kita di atas firman Allah. Mazmur 91 ayat 13. Singa dan apa? Ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak apa? Anak singa dan apa? Ular naga. Jadi berdasarkan ayat ini saya nggak peduli apa yang sedang dilakukan oleh iblis di akhir zaman ini terhadap kita umat Tuhan. Sebab Alkitab katakan, Alkitab menubuatkan katanya kita akan berkuasa. Kita diurapi secara khusus setelah raja-raja, kita akan melangkahi, dikatakan ular tedung, menginjak singa dan ular naga. Saudara. Tentu bukan dengan kehebatan saudara. Tentu bukan dengan kehebatan, kekuatan saudara dan kepada saudara. Tetapi dengan pengurapan Roh Kudus. Dan saudara mungkin lemah sekarang ini. Tapi jangan pernah lupa saudara bahwa saudara adalah anak-anak raja, saudara raja, imamat yang rajani, saudara diurapi. Daud katakan, aku lemah. Tetapi sekarang ini aku tahu raja. Aku raja yang diurapi. Aku tetap mempunyai iman. Jangan kehilangan iman ini. Aku tetap mempunyai puji-pujian dalam mulutku. Aku tetap mempunyai kuasa Roh Kudus dalam hidupku. Aku tetap mempunyai kuasa darah Yesus dalam hidupku. Aku tetap mempunyai dan dapat menggunakan kuasa nama Yesus dalam hidupku. Dan aku punya kuasa firman Allah dalam hidupku. Sebab akulah raja, anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Nah perhatikan Daud bilang begini, aku lemah sekarang. Tapi dalam terjemahan lain bilang begini, aku lemah sekarang itu sebenarnya today, hari ini. Aku lemah hari ini. Nah waktu dulu saudara, waktu berperang mengalahkan Goliat, Daud tidak mengatakan aku lagi lemah. Enggak, dia lagi perkasa, dia lagi hebat saudara kan. Tetapi saat ini Daud memang mengakui aku lemah. Cuma dia kasih batasan hari ini. Cukup hari ini aja, aku lemah. Artinya ini tidak akan terus menerus. Ini tidak akan terus menerus begini. Aku lemah hari ini tapi hari ini tidak terus menerus ada sehingga merusak masa depanku. Cukup hari ini saja. Itu tidak akan selama-lamanya. Sekarang memang aku lemah tapi aku diurapi hari ini juga. Jadi perhatikan ini. Kelemahan yang saudara hadapi hari ini itu tidak menentukan siapa saudara. Saya ulangi. Kelemahan yang kita sedang hadapi hari ini tidak menentukan, tidak akan merubah identitas saudara. Saudara tetap raja yang diurapi. Yang percaya katakan amin. Saya tidak panjangkan firman Allah. Jadi kalau saudara sedang berhadapan dengan kegagalan, ingat, saudara tetap diurapi. Kalau saudara berhadapan dengan ada orang mentertawakan saudara, siapa engkau? Ingatlah bahwa saudara diurapi Tuhan. Kalau ada orang sedang membuat hancur kehidupan saudara, sedang membuat hancur hatimu, tetaplah ingat, aku diurapi oleh Tuhan. Kalau keluargamu mengalami permasalahan, kalau anak-anakmu bermasalah, kalau suamimu, istrimu bermasalah, jangan pernah lupa, aku raja yang diurapi. Hari ini aku lemah, tapi aku tidak mau terus lemah. Aku adalah anak raja, raja segala raja, dan aku diurapi secara khusus. So ketika nanti
Daud betul-betul naik tahta kepemimpinan nomor 1 di Israel pada waktunya. Dia diurapi sampai 3 kali, saudara. Percayalah, urapan Allah dalam kehidupan saudara mau ditambah-tambahkan. Supaya jangan kita kalah. Jangan iblis berhasil menipu saudara dan mengambil identitasmu dan berkata, kamu ini siapa? Kamu akan hancur berhadapan dengan pandemi ini. Kamu tidak akan bangkit lagi. Oh, itu tipuan iblis. Kita akan melangkah dan menginjakkan kaki kita di atas ular tedung, di atas singa, di atas naga. Mari saudara, saudara yang percaya kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Nyanyikan tuh lagu Aku Percaya, janjimu ya dan amin. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku beri. Aku percaya, aku percaya. Mari jangan kehilangan iman saudara. Iman saudara bisa lemah tapi jangan sampai saudara buang itu. Ingat identitasmu, anak Tuhan, anak raja, bahkan saudara raja yang diurapi. Anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Dari awal nyanyikan lagu ini. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Haleluya. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, amin dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat. Katakan lagi, aku percaya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Haleluya. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pindah. Sembah Tuhan, mari kita berdoa, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus. Mari saudara bangkitkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara. Saudara sudah diurapi. Terkadang memang situasi dan kondisi sekitar kita membuat kita terlalu memandang hal itu, dan itu membuat kita merasa terpuruk. Iman kita menjadi lemah dan kita lupa siapa kita di dalam Tuhan. Daud pun mengalami hal yang sama. Tapi Alkitab juga mengatakan pada saat yang sama kita bisa lemah, tapi kita adalah anak Tuhan. Kita adalah orang yang diurapi. Amen. Kita adalah raja. Dan
Saudara, jangan kesusahan itu, tantangan apapun yang menerpa hidupmu lantas membuat saudara terpuruk dan saudara gak bisa bangkit lagi. Dan betul lah dan genaplah apa yang iblis mau, bahwa dia kepingin saudara kehilangan identitasmu. Dia mau curi identitas itu. Pagi hari ini, siang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, mari kita renungkan firman Tuhan. Mari saudara, haleluya, di dalam saudara ada urapan Tuhan yang besar. Daud itu sampai 3 kali diurapi. Diurapi oleh Samuel, diurapi di Hebron, dan diurapi di tempat lain 3 kali. Itu yang membuat dia walaupun lemah, dia tetap berkata, aku yakin posisiku tidak berubah. Aku raja yang sudah dilantik Tuhan. Walaupun sekarang secara de facto aku belum mencapai hal itu pun, tapi toh kita tahu hasil akhir daripada kisah ini. Daud betul-betul pada timingnya Tuhan menjadi raja atas seluruh Israel. Mari saudara datang kepada Tuhan, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Apapun yang kami alami, apapun yang sedang kami gumul, tidak merubah posisi kami. Oh, kami tetap raja, kami tetap anak-anak-Mu yang diurapi. Haleluya, kami mengucap syukur untuk ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, rata kaya rasa kalabatur, ya rababa karabatur. Oh, ramata karabaya rasa karabara bara 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 bara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, kami umat-Mu yang berkemenangan Tuhan. Mungkin sekarang kami sedang tertunduk, mungkin sekarang kami sedang lemah, tapi pada saat yang sama kami tahu, tatkala kami lemah, kami kuat karena kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Oh, Rabaya rasa tarabatu, Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Oh, izinkan kuasa Roh Kudus kembali mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, 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 haleluya. Rasul Paulus berkata kepada murid anak rohaninya Timotius, bangkitkanlah karunia Allah yang sudah ada dalam dirimu waktu tanganku ditumpangkan di atas hidupmu. Saudara, tangan Allah di atas hidup saudara. Kalau saudara percaya dalam diri saudara ada karunia, atau dengan kata lain ada Roh Kudus, jangan kecilkan itu, jangan remehkan itu. Saudara, biarlah mata kita terbuka. Kita mungkin seringkali seperti hambanya Elisa itu. Dia ketakutan waktu melihat bahwa rumah Elisa dikelilingi, dikepung oleh tentara Raja Aram. Dia ketakutan, celaka Tuanku, kita kalah dalam jumlah. Elisa tenang saja. Elisa tidak minta supaya Tuhan tunjukkan mujizat besar untuk hambanya ini. Bukan. Elisa cuma minta kepada Tuhan, Tuhan buka mata hambamu. Buka matanya supaya dia bisa melihat ke alam roh. Melihat bahwa yang menyertai kita lebih besar. Tatkala itu mata hamba Elisa dibukakan, dan kaget dia waktu dia melihat bahwa sekeliling rumah Elisa itu dipagari dengan pasukan rata berkuda dari kerajaan sorga. Betul Alkitab katakan bahwa menyertai kita jauh lebih. Cuma saudara, seringkali kita melihat dengan mata jasmani, yang kita lihat mata jasmani musuh-musuh yang besar. Terus sebabnya saudara, mari siang hari atau pagi hari ini fokus kepada Tuhan. Sembah Dia. Berdoa supaya mata kita dibukakan. Berdoa untuk bisa melihat bahwa yang di dalammu itu Roh Kudus. Itu Roh yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Itu Roh yang menciptakan langit dan bumi. Oh, haleluya, 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 haleluya. Saya tidak mau tahu dalam keadaan apapun saudara sedang lemah dan terpuruk mungkin
mungkin oleh sakit penyakit, mungkin karena kesulitan bisnis, mungkin oleh karena tantangan dan lain sebagainya, hal yang tidak pernah saudara pikirkan terjadi. Oh haleluya, mari lihat di dalam dirimu dengan mata iman dan biarlah saudara matamu diurapi untuk bisa melihat. Oh rabaya rasa tarabakur ya rasa tarabaya rasa tarabatur. Oh bangkitkanlah iman anak-anakmu Tuhan, bangkitkanlah iman anak-anakmu, ingatkan mereka Roh Kudus bahwa kami adalah umat pilihanmu, bahwa kami adalah biji matamu, bahwa kami adalah umat tebusanmu, imamat yang raja yang diurapi secara kesulitan kuasa Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Kalau ada yang lemah sekarang Roh Kudus jamah. Kalau yang lemah sekarang Roh Kudus, taruhkan tanganmu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, bangkitlah hai prajurit Allah, bangkitlah hai umat Allah. Allah terlebih besar Dia yang di dalammu daripada apapun yang sedang engkau gumuli dan sedang kamu alami. Oh haleluya, jangan hilang iman, jangan hilang pengharapan. Amin. Mari berdoa, mari sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes, oh yes, Tuhan. Oh jama-jama kami urapi kami kembali. Kami mau bangkitkan karunia Allah, karunia Roh Kudus di dalam kami. Roh Kudus, Engkau besar di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, tidak percuma Engkau berikan kami Roh Kudus di dalam batin kami. Kalau kami lemah, kami kuat. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh Allah di dalam kami. Kami orang Pantekosta, kami percaya kepada kuasa pengurapan Roh Kudus di dalam hidup kami, bukan oleh kuat dan gagah kami. Haleluya. Haleluya. Nyanyi lagi. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku, Roh Kudus penolong yang setia. Ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapan. Katakan aku percaya, oh aku percaya. Janjimu ya dan kasih-Mu setia di dalam hidupku. Percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat aku percaya. Katakan dengan semangat, dengan iman. Percaya janji-Mu ya dan kami percaya janji-Mu, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya, oh anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat, lebih dari semua, lebih dari semua yang dapat. Lagi katakan, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami besarkan dan tinggikan Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya.
Kami mungkin sedang lemah, sedang bergumul hari ini Tuhan. Tapi mata kami tidak mau fokuskan kepada keadaan yang menakutkan di luar sana. Kami mau memandang ke dalam diri kami sendiri. Bukan ada kekuatan batin di dalamnya, tapi ada kekuatan kuasa Roh Kudus di dalamnya Tuhan Yesus. Yang akan menopang, mengangkat kami, dan mengingatkan kami bahwa kamilah raja-raja yang diurapi oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan demi kemenangan demi kemenangan yang Engkau mau berikan kepada kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Kami sangat menang karena Engkau yang mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dan umat-Mu. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Dan Engkau memang ada di sorga sekarang ini. Tetapi Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu, penolong yang lain yang akan menggantikan posisi-Mu. Tatkala kami lemah, tatkala kami susah, tatkala kami mau hilang pengharapan, kami tahu kami anak raja. Dan di dalam kami Roh Kudus-Mu berhembus dan mengingatkan kami. Kuat, bangkit, dan menang di dalam kekuatanku, kata Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap rumah tangga Elohimers diberkati oleh Tuhan. Diurapi oleh Tuhan. Dijaga dan dilindungi Tuhan dengan kuasa darah Tuhan. Dalam apapun yang mereka sedang alami, hamba mau menyerahkan mereka dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tidak ada satupun yang gugur imannya. Mereka mungkin bisa lemah secara daging Tuhan. Tapi mereka punya Roh Kudus dan dia berhembuslah Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh bangkit kembali berdiri dan meneruskan peperangan ini. Sampai terakhir Engkau menetapkan kami menjadi pemimpin sebagaimana Tuhan Daud memimpin seluruh Israel pada timing dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati worship leaders, singers, para pemain musik dengan alat musik mereka masing-masing yang memegang kamera, Tuhan memegang mixer juga Tuhan Yesus, yang chorus board juga Tuhan, dan semua yang sudah terlibat, baik yang di mimbar ini maupun yang di belakang layar Tuhan, bahkan proses editing Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih seluruh Elohimers, diberkati Tuhan, diberikan kemenangan hari lepas hari oleh karena pertolongan Roh Kudus. Pemerintahan bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikan kasih karunia, kemurahan dan anugerah buat mereka semua Tuhan. Kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak mau dikalahkan oleh ini. Karena kami punya pertolongan yang tidak terdapat dalam dunia ini. Itu ada jauh di dasar hati kami. Di dalam urapan Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu. Angkat tangan saudara, biarlah saudara berterima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang ulurkan tangan-Mu, berkatilah anak-anak-Mu. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, sumber segala berkat yang baik itu. Turunlah berkat daripada Sang Putra yang mengasihi, menyerahkan kehidupannya. Dan biarlah penjagaan penyertaan Allah kuasa Roh Kudus juga menyertai kehidupan saudara. Sekarang ini dan seterusnya, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dan itu kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dan yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu. God bless you all. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya